Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ramadi Pratama SPMP selaku dosen pengampu mata kuliah hidroponik dan greenhouse kelas B. Kelompok kami akan melakukan pemaparan mengenai analisis kelayakan usaha dan analisis bisnis model kanvas hidroponik selada freeze dari PT Prima Hydrojaya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3, ada saya sendiri Yogi Sitanggang dengan NIM A1D022023. Ada teman kami juga Eva Sulistianingsi dengan NIM A1D021031. Ada Alif Ardandi dengan NIM A1D022160 dan Desiva Azhar Maharani dengan NIM A1D022220. Baik, yang pertama yaitu profil usaha dari PT Prima Hydrojaya. Jadi perusahaan ini itu merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pertanian modern dengan fokus utama pada produksi selada freeze menggunakan metode hidroponik. Jadi selada freeze ini memiliki keunikan seperti daun keriting yang berwarna kuning dan bertekstur banyak gitu. Selanjutnya perusahaan ini memanfaatkan teknologi hidroponik canggih untuk menghasilkan produktivitas yang efisien dan konsisten. Perusahaan ini juga berkomitmen pada praktik pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan sehingga memberikan solusi tepat terhadap pilihan makanan yang sehat. Oke, jadi untuk luas lahan yang digunakan oleh PT Prima Hydrojaya untuk membudidayakan tanaman selada freeze sendiri itu di angka 200 meter kuadrat, di mana kami rasa dengan lahan segini itu cukup untuk merintis usaha hidroponik budidaya tanaman selada freeze ini sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan analisis kelayakan usaha, di mana dengan adanya analisis ini itu tuh berguna sebagai penentuan suatu usaha itu layak untuk dilanjutkan atau tidak. Hal ini tuh penting banget untuk pemodal dan pemilik usaha tahu untuk terhindar dari sebuah kerugian gitu yang lebih besarnya lagi. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan kesalahan dalam merencanakan suatu usaha itu bisa berakibat kegagalan investasi jangka panjang gitu. Nah, untuk di analisis kelayakan usaha yang pertama ini itu ada biaya investasi hidroponik sistem NFT. Jadi sebelumnya udah dijelasin kalau misalkan lahan perusahaan kita itu seluas 200 meter kuadrat. Jadi untuk bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan untuk membuat greenhouse dan hidroponiknya itu ya ada pipa 2,5 inch sebanyak 200 buah. Jadi satu buah ini panjangnya 1 meter. Jadi kita berarti butuh 200 meter. Nah, ini semua alat-alat diperluin dari pipa, baja, baut, dop sampai ke nampan itu dengan total seharga 30.140.500. Nah, untuk umur ekonominya itu tuh berarti yang dimaksudkan adalah setiap alat itu tuh umurnya bisa sampai 60 bulan seperti itu, dan itu nantinya untuk penyusutannya itu antara nilai perolehan itu akan dibagi dengan umur ekonominya. Oke, selanjutnya kita masuk ke biaya tenaga kerja, di mana di sini dijelasin jumlah dari tenaga kerja yang kita perluin itu berapa dan hari kerjanya itu berapa lama dan upah untuk setiap tenaga kerjanya itu berapa banyak gitu. Nah, untuk di sini kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pemasangan instalasi dan yang kedua adalah kelompok untuk budidaya hingga panen. Jadi di kelompok pemasangan instalasi ini kita mentargetkan sejumlah 7 orang dengan hari kerjanya 7 hari atau seminggu. Jadi karena kami rasa untuk luas lahannya juga tidak yang terlalu besar, jadi untuk 7 orang dirasa cukup dengan waktu harinya hanya 7 hari gitu. Nah, untuk hari orang kerjanya itu ada 49 dengan perhitungan jumlah orang dikali dengan hari kerjanya, dengan kami mentargetkan upahnya selama seminggu untuk 7 orang ini ada di 2.205.000, di mana masing-masing orang mendapat 45.000. Nah, untuk yang di kelompok budidaya hingga panen itu kita mentargetkan jumlah orangnya ada 6 orang, di mana untuk hari kerjanya itu 35 karena kami menyesuaikan dengan proses budidaya dari selada freeze itu sendiri gitu. Nah, untuk HOK-nya berarti di angka 210, dengan kami merencanakan untuk upah 6 orang ini selama 35 hari itu sebanyak 9.450.000, di mana perharinya dari tenaga kerja ini mendapatkan upah 45.000 juga, seperti dengan tenaga kerja pemasangan instalasi gitu. Jadi untuk total upahnya sendiri itu ada di 11.655. Kemudian tabel selanjutnya menjelaskan biaya sarana produksi sistem NFT
di mana ini menjelaskan bahan. Kalau misalkan di tabel 1 tadi menjelaskan alat-alat untuk membuat seluruh rangkaian di hidroponik dan greenhouse-nya. Kalau ini tuh bahan-bahan yang kita perluin, kayak di sini tuh bisa dijelaskan ada rock wool, nutrisi, biopep, benih, selada freeze gitu. Jadi yang emang bahan-bahannya untuk mendukung perusahaan ini, penanaman dari selada freeze itu sendiri. Nah, untuk unitnya bisa dilihat sendiri, ada 10, 10, terus juga 5 dan 10, dan untuk total keseluruhan sarana produksinya tuh ada 2.625.000. Oke, selanjutnya ada biaya lain-lain, di mana biaya ini tuh digunakan selain untuk pembuatan alat dan bahan yang mendukung hidroponik dan greenhouse. Jadi di sini seperti ada transportasi untuk mengantar benih atau hasil dari panennya, terus habis itu listrik dan air yang emang dibutuhkan gitu selama proses pembudidayaan. Nah, untuk transportasi sendiri kami menyisihkan untuk 150.000 karena transportasi digunakan terhitung jari di per minggunya, kayak bisa seminggu 2 kali atau seminggu sekali seperti itu. Nah, untuk listrik sendiri kami mentargetkan 140.000 itu per bulannya, dan untuk air sendiri kita mentargetkan 110, jadi untuk total itu ada 430.000. Dan selanjutnya yaitu mengenai pendapatan budidaya selada freeze dengan jumlah produksinya yaitu 500 kg dengan harga jual per kilonya yaitu Rp50.000, sehingga diperoleh penerimaannya yaitu Rp25 juta. Kemudian untuk tabel ke-6 yaitu komponen biaya budidaya hidroponik NFT dengan uraian ada biaya tetap dan biaya variabel. Dari biaya tetap sendiri terdiri dari penyusutan peralatan dan pajak bumi bangunan. Untuk jumlah dari biaya tetap yaitu sebesar Rp552.352. Kemudian untuk biaya variabel terdiri dari sarana produksi, tenaga kerja, dan lain-lain, dengan jumlah biaya variabel sebesar Rp14.710.000, sehingga diperoleh biaya total keseluruhan sebesar Rp15.262.352. Selanjutnya yaitu tabel ke-7 mengenai keuntungan budidaya sistem NFT. Adapun uraiannya yaitu ada penerimaan sebesar 25 juta, kemudian ada biaya total yang dikeluarkan yaitu Rp15.262.352. Kemudian untuk mencari nominal keuntungan yaitu dengan cara penerimaan dikurangi biaya total, sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp9.737.648. Untuk tabel ke-8 mengenai titik impas atau BEP, adapun uraiannya yaitu terdiri dari jumlah produksi sebesar 500 kg dengan harga produk Rp50.000 per kilogram, penerimaannya sebesar Rp25 juta, biaya totalnya sebesar Rp15.262.352, biaya tetapnya yaitu Rp552.352, biaya variabelnya yaitu Rp14.710.000, biaya variabel per unit yaitu Rp29.420, kemudian ada BP produksi sebesar 26,83 kg, BP harga sebesar Rp30.524,70 per kilogram, dan BP penerimaan sebesar Rp938.735,55. Nah, berdasarkan perhitungan BP, analisis budidaya hidroponik selada freeze dengan sistem NFT ini layak diusahakan. Hal ini dikarenakan jumlah produksi, kemudian harga produk, dan jumlah penerimaannya itu lebih besar dibandingkan dengan BP produksi, BP harga, dan BP penerimaan. Baik, untuk selanjutnya adalah analisis bisnis model kanvas atau BMC. Yang pertama terdiri dari key partners, yaitu terdapat penyedia benih berkualitas dan bersertifikat, penjual kebutuhan pertanian, teknisi dan penyedia instalasi dan peralatan hidroponik, mitra penjualan seperti toko sayuran organik, restoran,
dan supermarket, serta institusi pendidikan. Selanjutnya yaitu adalah key activities yang terdiri dari produksi sayuran sehat dan berkualitas, pemasangan instalasi hidroponik dengan sistem NFT, perawatan operasional sistem hidroponik, pemasaran secara online dan atau offline, promosi produk, dan mempertahankan kualitas serta mutu produk. Selanjutnya adalah key research yang terdiri dari material berupa benih sayur berkualitas dan bersertifikat. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang terdiri dari alat produksi, transportasi, instalasi hidroponik, dan outlet pertanian. Selanjutnya adalah SDM yang terus berinovasi, dan terakhir adalah modal dan biaya operasional. Aspek selanjutnya adalah value propositions yang terdiri dari produk sehat dan berkualitas tinggi, produk ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta packaging yang biodegradable dan menarik. Selanjutnya adalah aspek customer relationship yang terdiri dari memberikan diskon dan promo menarik secara berkala, menerima kritik dan saran konsumen, testimoni konsumen, serta pelayanan yang ramah. Selanjutnya adalah channels yang terdiri dari penjualan produk secara online melalui media sosial guna menjangkau dan memperluas konsumen dari berbagai daerah. Selanjutnya adalah bermitra dengan beberapa toko sayuran organik, supermarket, dan juga restoran. Adapun selanjutnya dari aspek customer segment yang terdiri dari aspek demografis, geografis, psikografis, dan behavior. Yang pertama dari aspek demografis adalah target pasar dari produk ini yaitu orang dewasa, terutama mereka yang sudah berkeluarga. Selanjutnya adalah dari aspek geografis yaitu produk ini akan dipasarkan di wilayah Banyumas dan kedepannya akan kami perluas melalui penjualan online dan pembukaan outlet di luar Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, dari aspek psikografis, yaitu adalah konsumen yang tertarik dengan makanan yang sehat, bergizi, dan berkualitas. Dan yang terakhir, dari aspek behavior, yaitu konsumen yang mementingkan kesehatan dan kualitas produk dengan mutu yang terjamin. Selanjutnya adalah revenue streams yang terdiri dari modal awal dana pribadi, hasil penjualan produk baik secara online maupun offline. Selanjutnya adalah dana investor melalui pengenalan value produk yang ditawarkan, promosi dan partnership melalui kerjasama atau bermitra dengan beberapa toko sayuran organik, supermarket, dan restoran yang ada di sekitaran Banyumas. Selanjutnya adalah program edukasi dan workshop. Untuk aspek yang terakhir adalah cost structure, yang terdiri dari biaya pemasangan instalasi hidroponik, biaya bahan baku produksi, biaya produksi dan tenaga kerja, biaya pemasaran, distribusi, dan pengiriman. Yang terakhir adalah biaya promosi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, buat teman-teman yang ingin mencoba selada freezer, bisa coba untuk menghubungi kontak di atas ya.